Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Pascara Dagrada. Pada video kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Mari kita simak pembahasannya. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah. Bangsa Israel memasuki tanah Mesir ketika Yusuf, anak Yakub, menjadi menteri atau pemimpin di tanah Mesir pada waktu bencana kelaparan. Bangsa Israel bertambah besar jumlahnya dan sangat banyak. Hal ini membuat Firaun menjadi takut kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk melakukan penindasan dan pembunuhan terhadap orang Israel. Ketika Yusuf telah meninggal, bangsa Israel ditindas. Bangsa Israel mengalami perbudakan dan penindasan selama di Mesir. Bangsa Israel kemudian meminta tolong kepada Tuhan Allah. Allah kemudian mendengarkan doa dan permohonan bangsa Israel. Allah memanggil Musa. Allah memilih Musa menjadi penolong yang akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah menampakkan kemuliaannya kepada Musa. Musa melihat semak bernyala, namun tidak terbakar ketika Allah menunjukkan kemuliaannya. Musa adalah orang Israel yang selamat ketika pembunuhan bayi di Mesir. Allah menunjukkan kuasanya pada Musa. Musa kemudian mulai menunjukkan kuasa Allah kepada Firaun melalui serangkaian tulah yang diturunkan yang menimpa bangsa Mesir karena melawan Allah. Musa menghadap Firaun. Musa dan Harun mulai menghadap Firaun dan meminta kepada Firaun supaya membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun Firaun menolaknya. Karena menolak permintaan Musa, maka Tuhan Allah menurunkan tulah atas bangsa Mesir melalui perantaraan Musa. Menurut kitab Keluaran dalam Alkitab, ada 10 tulah yang diturunkan oleh Allah kepada bangsa Mesir. 10 tulah adalah serangkaian peristiwa dahsyat yang dijatuhkan oleh Tuhan atas bangsa Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tulah-tulah ini merupakan demonstrasi kekuatan Tuhan dan ketidakmampuan dewa-dewa Mesir untuk menandinginya. Adapun tulah-tulah itu antara lain tulah yang pertama, air menjadi darah. Seluruh sungai Nil dan semua sumber air di Mesir berubah menjadi darah, membuat air tidak layak diminum dan menyebabkan kematian bagi banyak orang dan hewan. Tulah air menjadi darah merupakan tulah pertama yang diturunkan Tuhan atas bangsa Mesir. Tulah kedua yaitu katak. Katak-katak berlimpah ruah di seluruh Mesir, memasuki rumah, istana, bahkan makanan. Tulah katak merupakan tulah kedua yang diturunkan Tuhan atas bangsa Mesir. Tulah yang ketiga yaitu tulah nyamuk. Nyamuk-nyamuk menyerang manusia dan hewan, menyebabkan gatal dan iritasi yang tak tertahankan. Tulah nyamuk meliputi bangsa Mesir merupakan tulah yang diturunkan Tuhan Allah kepada bangsa Mesir. Tulah nyamuk merupakan tulah yang ketiga. Tulah lalat pikat. Tulah lalat pikat adalah tulah yang keempat yang diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir. Lalat pikat yang menjijikkan dan membawa penyakit menyerang manusia dan hewan, membuat hidup di Mesir semakin tidak tertahankan. Lalat-lalat pikat itu menyerang hewan, ternak, dan juga manusia yang di rumah dan di istana Firaun. Tulah yang kelima yaitu tulah sampar pada ternak. Penyakit sampar menyerang ternak di Mesir, menyebabkan kematian massal pada hewan peliharaan dan sumber daya penting bagi bangsa Mesir. Penyakit sampar pada ternak ini menimpa bangsa Mesir dan ternak-ternaknya. Penyakit sampar pada ternak ini merupakan tulah kelima yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tulah keenam yaitu barah. Barah merupakan luka bernanah dan bisul yang muncul pada manusia dan hewan yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Penyakit barah ini menimpa bangsa Mesir dan ternak-ternaknya.
tulah yang keenam ini diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tulah yang ketujuh adalah tulah hujan es. Hujan es yang dahsyat disertai guntur dan kilat menghantam Mesir, menghancurkan tanaman dan membunuh banyak orang dan hewan. Hujan es ini terjadi di Mesir. Hujan es ini merupakan tulah ketujuh yang diturunkan Tuhan kepada bangsa Mesir, kecuali orang Israel yang di tanah Goshen. Tulah ke-8, yaitu belalang. Kawanan belalang raksasa memakan habis semua tanaman di Mesir, menyebabkan kelaparan yang parah. Tulah belalang ini menimpa tanah Mesir. Tulah belalang ini adalah tulah ke-8 yang diturunkan Tuhan atas bangsa Mesir. Tulah ke-9 yaitu gelap gulita. Kegelapan pekat menyelimuti Mesir selama 3 hari, sehingga orang tidak dapat melihat apapun dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Kegelapan ini terjadi selama 3 hari. Tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung. Semua anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan, mati, termasuk anak sulung dari Firaun. Firaun juga tidak luput dari tulah yang ditimpa Allah pada bangsa Mesir. Anak sulung Firaun juga mati pada malam yang telah ditentukan. Tulah-tulah ini mencapai puncaknya dengan kematian anak sulung yang merupakan pukulan telak bagi Firaun dan bangsa Mesir. Setelah mengalami tulah yang ke-10 ini, akhirnya Firaun menyerahkan dan mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Pada malam yang sudah ditentukan, Allah menyuruh bangsa Israel mengoleskan pintu dengan anak domba, supaya pada saat malaikat maut menyapu Mesir, bangsa Israel luput dari maut. Nah, ketika tulah ke-10 ini terjadi, bangsa Mesir merayakan malam perjamuan Paskah. Ketika malam inilah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan kematian anak sulung yang menimpa bangsa Mesir, Firaun membebaskan bangsa Mesir. Setelah tulah yang ke-10, kematian anak sulung menerpa bangsa Mesir, Musa menghadap Firaun dan minta supaya bangsa Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Dan Firaun mengabulkannya. Firaun mengabulkan permintaan Musa karena Firaun takut bangsa Israel akan mendatangkan bencana yang besar lagi bagi bangsa Israel. Setelah itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada malam itu juga Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa menyuruh bangsa Mesir mengemas segala yang mereka miliki, segala hewan, segala pakaian, segala apa saja yang mereka miliki, dan mereka keluar dari tanah Mesir. Musa memimpin perjalanan keluar dari tanah Mesir. Ketika perjalanan keluar dari tanah Mesir, Musa dan orang-orang Israel melewati Laut Merah. Nah, Musa kemudian mengulurkan tongkatnya ke laut dan memohon berkat Tuhan. Laut kemudian terbelah sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Bangsa Israel kemudian menyeberangi laut dengan berjalan di tengah-tengah dasar laut yang kering. Ini semua merupakan penyertaan Tuhan Allah atas bangsa Israel. Ketika bangsa Israel telah meninggalkan tanah Mesir, Firaun menyesal telah membebaskan bangsa Israel. Maka Firaun mengutus tentaranya untuk mengejar bangsa Israel. Dalam perjalanan pengejaran bangsa Israel, tentara Firaun tenggelam di tengah laut. Setelah berhasil menyeberangi Laut Merah, bangsa Israel sampai di padang gurun. Setelah Musa membelah Laut Merah, bangsa Israel mengembara di padang gurun menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa Israel tinggal di padang gurun selama 40 tahun setelah melarikan diri dari perbudakan di Mesir. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel selama di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel penuh dengan tantangan. Mereka mengalami kekurangan makanan dan air. Dan terkadang mereka mempertanyakan kepemimpinan Musa. Namun,
Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mereka makanan berupa roti yang turun dari surga, yaitu roti mana dan air dari batu, dan air yang keluar dari batu. Dan pada malam hari Tuhan mendatangkan burung puyuh untuk menjadi makanan mereka. Roti mana dan burung puyuh menjadi makan bangsa Israel ketika mereka hidup dan tinggal di padang gurun. Nah, begitulah cara Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel sampai mereka berhasil memasuki tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Baik, pada video kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai bagaimana Tuhan menyertai mereka, membimbing dan memelihara mereka di padang gurun. Baik, pembahasan tentang bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir telah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.